Selamat kabar Anda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Nah, Tribuner, seperti biasa di Rapot ini selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi ya. Mulai dari info cuaca, kemudian info gelombang, lalu akan ada jadwal kapal dan juga beberapa berita yang nanti Putri bacain. Nah, kalian boleh bergabung bersama kami lewat live TikTok, kemudian juga Facebook fanpage serta kanal YouTube kami Tribuners. Kalian juga boleh banget untuk request mau dibacain berita apa ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk teman, saudara yang ada dimanapun berada juga boleh banget. Silakan di komen-komen aja. Dan edisi hari Selasa 15 April hari ini Tribuners, ya kita akan mulai dengan info cuaca. Seperti yang dapat dilihat untuk di kota Ambon sendiri ya saat ini sudah mulai mendung dan cuaca berdasarkan data dari BMKG ada di angka 26 derajat Celcius Tribuners dengan kelembapan 92% serta kecepatan angin di angka 3 km per jam. Lalu untuk info gelombang berdasarkan data dari BMKG juga pastinya ya Tribuners, ada peringatan dini yang berlaku dari tanggal 13 April kemarin sampai nanti tanggal 16 besok. Dengan peringatan dini tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan. Di antaranya ini ada perairan Seram bagian barat, lalu kemudian perairan selatan Maluku Tengah, perairan Kepulauan Banda Neira, lalu ada perairan utara Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, ada Laut Banda, kemudian Laut Arafuru bagian barat, perairan utara Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur khususnya di Pulau Gorong, lalu ada di perairan Kepulauan Kai, perairan selatan Kepulauan Aru, serta perairan timur Kepulauan Tanimbar dan Laut Arafuru bagian tengah. Jadi ini ada saran keselamatannya, Tribuners berisiko terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, serta kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Nah, untuk Tribuners yang ada di perairan-perairan yang tadi Putri sebutin, kalau bisa ya diimbau untuk tidak melaut dulu apabila kecepatan angin tadi ya di angka 15 knot dan juga 16 knot serta tinggi gelombang mencapai 1,25 dan juga 1,5 meter. Next kita ke info gempa Tribuners. Lagi-lagi ya kita selalu berdasarkan data dari BMKG dan untuk tanggal 15 April ini di pukul 1 dini hari tadi terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,3 Tribuners terjadi di 18 km timur laut Kobi Sonta Maluku Tengah dan juga di 51 km timur Wahai Maluku Tengah di kedalaman 8 km. Lalu pada pukul 2 dini hari juga terjadi gempa dengan magnitudo 4,0 yang terjadi di 92 km timur laut Lakor, Maluku Barat Daya, serta di 97 km barat laut Luang Sermata, Maluku Barat Daya di kedalaman 177 km. Sementara di pukul 3 dini hari juga Tribuners terjadi gempa dengan magnitudo 3,3 yang terdeteksi di 110 km selatan Banda, Maluku Tengah, lalu di 243 km selatan Tehoru, Maluku Tengah di kedalaman 238 km. Berikutnya pada pukul 5.43 juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,4 terjadi di 15 km barat daya Tehoru, Maluku Tengah dan di 57 km timur Masohi, Maluku Tengah di kedalaman 10 km. Dan
terakhir di tanggal 15 itu terdeteksi pada pukul 6:08. Gempa dengan magnitudo 3,7 juga terjadi di 93 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya. Lalu di 103 km timur laut Tepa, Maluku Barat Daya di kedalaman 10 km. Nah, itu gempa terakhir yang terdeteksi per hari ini ya Tribuners. Next kita ke jadwal kapal. Nah, ini nih salah satu info yang selalu ditunggu di rapot. Nah, kita mulai dengan jadwal KM Labobar Tribuners dengan rute yang dilewati itu Fak-Fak, Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Nah, KM Labobar ini Tribuners itu berangkat dari Makassar kemarin 14 April jam 2 siang, lalu tiba di Surabaya hari ini 15 April di jam 6 sore nanti, dan akan berangkat dari Surabaya itu pada jam 9 malam. Lalu akan tiba di Jakarta besok 16 April di pukul 10 malam, dan dari Jakarta itu berangkatnya 17 April di jam 8 pagi, lalu akan tiba di Surabaya pada 18 April di pukul 10 pagi. Dan nanti dari Surabaya akan berangkat 18 April di jam 2 siang, lalu tiba di Makassar pada 19 April di pukul 7 malam. Nah, kita update-nya untuk KM Labobar itu sampai di tanggal 19 dulu ya Tribuners, nanti kita akan update lagi di rapot hari Kamis. Kita beralih ke jadwal KM Pangrango. Nah, untuk jadwal KM Pangrango ini Tribuners itu kemarin tiba di Ambon pada 14 April di pukul 6 pagi. Sebentar kita cek lagi ya Tribuners. Ini ada data terbaru lagi ya. Nah, untuk KM Pangrango itu pada tanggal 15 di hari Selasa akan berangkat ya dari Namrole pada pukul 6, kemudian akan menuju Ambon kembali pada pukul 6 sore di besok tanggal 16 April Tribuners. Oke, karena jadwalnya masih kita cross check lagi, kita akan ke jadwal KM Dorolonda dulu ya Tribuners. Nah, ini KM Dorolonda itu berangkat dari Jayapura 15 April hari ini di jam 1 siang, lalu tiba di Serui pada besok hari 16 April di jam 8 pagi, lalu akan berangkat dari Serui 16 April di pukul 10 pagi dan akan tiba di Nabire masih di 16 April di jam 4 sore. Nah, nanti berangkat dari Nabire itu jam 6 malam di tanggal 16 April, lalu akan tiba di Manokwari pada tanggal 17 April di pukul 4 pagi. Dan dari Manokwari itu berangkat pada tanggal 17 April di jam 6 pagi, lalu akan tiba di Sorong pada 17 April di jam 6 sore. Next kita punya jadwal KM Ciremai Tribuners yang pada tanggal 14 April kemarin tiba di Sorong pada pukul 1 siang, lalu dari Sorong itu berangkatnya jam 5 sore,
Dan tiba di Manokwari tadi pada 15 April di jam 8 pagi. Lalu berangkat dari Manokwari tanggal 15 April jam 10 pagi tadi. Tiba di Biak sebentar 15 April di jam 7 malam. Dan dari Biak itu berangkatnya jam 9 malam masih di 15 April. Dan akan tiba di Jayapura besok 16 April di jam 6 sore. Lalu dari Jayapura itu akan berangkat pada pukul 23.59 ya. Masih di 16 April dan akan tiba di Biak besokannya di 17 April pukul 9 malam. Next kita punya jadwal KM Sangiang Tribuners yang pada tanggal 13 April itu berangkat dari Bitung. Dari Bitung itu 13 April. Lalu tiba di Ternate hari ini pada pukul 1 siang. Nah, untuk jadwal kapal selanjutnya Tribuners di Pelabuhan Slamet Riyadi ada kapal cepat yang berangkat pada pukul 9 malam dari Ambon menuju ke Pulau Buru. Ada 2 kapal yang selalu beroperasi bergantian, yaitu Cantika Lestari 9F dan juga Cantika Lestari 8F. Sementara untuk ke Buru Selatan ada kapal Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon, Ambalau, Namrole dan juga Leksula yang ada setiap hari Senin dan juga Kamis yang berangkat pada pukul 9 malam. Serta untuk hari Selasa itu ada kapal ke Maluku Utara, ada Barcelona 1 yang berangkat pada pukul 6 sore Tribuners. Lalu selain kapal Barcelona 1 ada juga kapal Barcelona 2 yang berangkat pada hari Kamis dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate dan juga Manado. Lalu juga ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, Weda di jam 12 siang setiap hari Selasa Tribuners. Jadi kalian untuk yang mau pesan tiket bisa secara online melalui website easybook.com ataupun bisa datang langsung ke Pelabuhan Slamet Riyadi untuk melakukan pembelian tiket. Sementara untuk kapal penyeberangan feri di Pelabuhan Galawa Tribuners itu juga ada setiap hari. Ada 2 kapal yang beroperasi, ada KM Tatihu dan juga KM Wayangan ya menuju Pulau Buru yang berangkatnya pada pukul 8 malam. Lalu ada juga pelabuhan penyeberangan feri dari Tulehu menuju Masohi, kemudian dari Tulehu menuju Amahai, serta dari pelabuhan Hunimua menuju Waipirit juga ada feri yang selalu beroperasi. Kurang lebih ada 4 feri ya Tribuners. Oke, itu untuk jadwal kapal. Kita mau cek dulu apakah ada yang mengirimkan pertanyaan, request kirim salam, ataupun juga request baca berita. Sejauh ini di TikTok belum ada, tapi Putri mau nyapa dulu yang udah bergabung. Di sini ada siapa aja? Ada Kak HLND Presiden 731. Halo Kakak, selamat bergabung. Silakan komen mau kirim salam ataupun request berita. Ada Kak Raymond, ada Kak Jaga Jarak juga di sini. Sementara untuk di Facebook, mari kita lihat ada siapa saja yang sudah bergabung. Di Facebook ternyata lebih banyak ya Tribuners, ini ada 13 orang. Dan Tribuners silakan ya kalau mau kirim-kirim salam, jangan cuma nonton doang, biar saudara-saudaranya atau teman-temannya bisa tahu keberadaan kalian. Silakan di komen-komen aja yang mau kirim salam.
Next, kita akan memberikan kalian dengan asupan berita ya Tribuners. Pertama, kita punya berita mengenai tersangka penembakan di Seram Utara yang terjadi pada 3 April lalu ya, yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya Tribuners. Jadi Polres Maluku Tengah Tribuners sudah resmi menetapkan tersangka atas kasus penembakan Kanit Intel Polsek Wahai Bribka Husni Abdullah saat bentrok di Seram Utara beberapa pekan lalu. Nah, tersangka tersebut Tribuners berinisial RW dengan umur 33 tahun itu dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUH Pidana dan juga pasal 351 ayat 3 KUH Pidana tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Nah, hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Malteng, Ibtu Ahmad Yani Rumasoreng, yang mengatakan bahwa tersangka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun berdasarkan 2 pasal tersebut. Namun, berdasarkan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, pelaku ini diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi nanti kita ikuti terus pasal mana yang akan dipakai untuk tersangka tersebut ya Tribuners. Sementara untuk motif penembakan hingga saat ini masih didalami oleh tim penyidik Polres Maluku Tengah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka saat ini sudah diamankan ya dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Polres Maluku Tengah. Nah, sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka tuh memang foto si tersangka RW ini memang sudah beredar di media sosial ya Tribuners pada Kamis kemarin, dan diketahui bahwa si tersangka ini merupakan tenaga honorer ya di kantor kehutanan Taman Nasional Manusela. Sementara untuk penangkapannya sendiri Tribuners ini dilakukan pada 9 April hari Rabu kemarin di kediaman RW sendiri yang berada di Desa Masihulan. Oke, Tribuners, sebelum kita beralih ke berita selanjutnya, bentar mau minum dulu ya. Seperti biasa kita selalu ditemani dengan Ayudas ya Tribuners. Untuk kalian yang punya produk-produk UMKM khususnya yang mau ditampilkan di rapot, boleh banget silakan DM, nanti kita tindak lanjuti ya Tribuners. Next, kita punya berita ya mengenai ini wabah diare di Pulau Rune yang terjadi pada beberapa hari lalu. Ternyata terungkap bahwa penyebabnya adalah produk kadaluarsa ya. Jadi memang pada beberapa waktu lalu sudah diberitakan ya oleh tribunambon.com bahwa beberapa masyarakat Pulau Rune itu terkena diare dan juga muntaber, sehingga ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia, yaitu 2 anak-anak dan juga 1 orang dewasa. Nah, ini baru terungkap bahwa ternyata penyebab atau pemicunya adalah produk kadaluarsa yang dijual di beberapa toko di Pulau Rune. Hal ini terbukti berdasarkan hasil sidak dan juga pemeriksaan ya Tribuners yang dilakukan oleh tim kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah. Dan untuk mencari tahu penyebab dari diare dan juga muntaber yang dialami oleh warga di Pulau Rune sendiri, tim kesehatan itu sempat melakukan uji laboratorium lah ya di makanan dan juga minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan
juga melakukan sidak di beberapa kios di Pulau Rune, dan ternyata ini baru diketahui ternyata pemicunya adalah makanan kadaluarsa atau produk-produk kadaluarsa yang ada di toko. Jadi Dinas Kesehatan Maluku Tengah melalui Camat Banda, Tribuners melaporkan setelah puluhan warga mengalami diare, tim akhirnya kemudian melakukan sidak dan menemukan bahwa beberapa kios di Pulau Rune itu ternyata menjual makanan kemasan hingga bumbu dapur yang sudah kadaluarsa. Nah, hal ini dibenarkan oleh Camat Banda Handayani Hasanusi yang mengatakan bahwa tim kesehatan telah melakukan investigasi di 16 toko yang ada di Pulau Rune, dan dari 16 toko tersebut Tribuners ditemukan ada 10 toko yang menjual berbagai macam bahan makanan produk yang sudah kadaluarsa. Aduh, ini sayang banget ya. Ini juga mungkin bisa menjadi perhatian untuk kalian yang punya toko. Pastikan bahwa apa yang kalian jual itu semuanya masa expirednya tuh masih berlaku ya, supaya mereka yang beli jangan sampai kena dampak seperti ini. Dan juga untuk para pembeli, baiknya sebelum mengonsumsi sesuatu ya, baik makanan kemasan ataupun juga tadi bumbu-bumbu dapur, ibu-ibu utamanya sebelum masak kalau bisa dicek dulu apakah produk-produk yang dibeli ini masih dalam masa expire ataukah sudah kadaluarsa. Karena sayang sekali ya, bisa berakibat sampai pada kematian seperti yang dialami oleh warga Pulau Rune. Dan pemeriksaan tersebut juga dilakukan berdasarkan dari laporan dari warga sekitar. Nah, ini dikatakan bahwa ternyata ada yang telah habis masa penggunaan ya pada 2023, kemudian juga 2024, serta pada awal 2025. Dan akhirnya bahan makanan tersebut yang sudah kadaluarsa ini Tribuners langsung disegel dan diserahkan pemilik kios ke pihak desa. Ya iya dong, kalau udah kadaluarsa ya harusnya dibuang, jangan dijual kembali, karena ini berisiko sekali ya. Jangan anggap sepele, walaupun baru lewat sebulan atau 2 bulan itu juga cukup berisiko ya. Dan Kepala Desa di Pulau Rune, Salihi Surahi, juga mengatakan bahwa saat survei ke kios-kios, fakta di lapangan menunjukkan sejumlah produk seperti susu, kemudian jajanan-jajanan, bumbu masak, dan minuman itu banyak yang sudah expired. Dan hingga saat ini ya, Tribuners, pihak desa dan juga camat serta tim kesehatan masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk benar-benar memastikan bahwa penyebab dari diare yang dialami oleh masyarakat di Pulau Rune ini apakah memang 100% karena produk-produk yang dikonsumsi yang sudah kadaluarsa tersebut. Next, kita punya berita apa lagi, Tribuners? Ini ada berita soal pesona kota Ambon yang akan diangkat menjadi film yang berjudul Love You Island. Wow, kita patut berbangga ya kalau akan difilmkan nanti ya, benar-benar kita tunggu. Jadi Tribuners, pesona kota Ambon yang akan diangkat dalam pembuatan film berjudul Love You Island itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Riko Hayat. Ini dikatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman telah dilakukan dirinya bersama dengan eksekutif produser Imperial Picture pada beberapa waktu lalu di Jakarta. Dan ini menjadi peluang emas bagi pemerintah kota untuk mempromosikan kota Ambon secara lebih luas. Iya ya, karena kalau kita lihat begitu ya, beberapa orang di luar kota Ambon ya, itu kalau
ditanya, kamu tahu nggak Ambon itu di mana? Banyak yang belum tahu Ambon itu di mana. Jadi semoga ya dengan adanya film ini nantinya juga bisa lebih mempromosikan kota Ambon dan juga keindahan alam, pariwisata dan juga budaya yang ada di sini. Nah, film ini Tribuners akan mengangkat pesona kota Ambon ya, baik alam, budaya maupun Ambon sebagai kota musik dunia. Dan para pemeran yang nanti akan memerankan film ini juga masih dalam rahasia ya Tribuners. Namun dipastikan bahwa aktor dan juga aktrisnya nanti akan membawa penonton menikmati cerita cinta dari timur ini katanya. Lalu dikatakan juga bahwa lokasi film ini akan mengangkat daya tarik wisata pada desa-desa wisata unggulan di kota Ambon. Kalau desa-desa wisata unggulan kira-kira di mana aja nih Tribuners menurut kalian? Kalau menurut saya akan masuk itu ada Desa Rutong ya kayaknya. Karena Desa Rutong itu sudah masuk menjadi desa wisata yang sangat terkenal sekali dengan keindahan yang ada di sana. Nanti kita tunggu ya, semoga bisa secepatnya rilis. Hayat juga menambahkan bahwa Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, dan juga Wakil Wali Kota Ambon, Ibu Eli Toisuta, ini juga turut memberikan dukungan serta apresiasi yang tinggi terhadap pembuatan film ini. Harus selalu didukung supaya kita bisa terus mempromosikan Ambon dan juga Maluku pada umumnya ya. Karena Maluku ini sangat indah sekali, mulai dari alamnya, kemudian juga budayanya dan kulinernya semuanya pada wah-wah banget. Selanjutnya Tribuners, kita punya informasi terakhir ya yang akan menemani kalian di rapot kali ini. Nah, siap-siap ada penertiban terminal dan juga Pasar Mardika Ambon yang akan dimulai pada tanggal 17 sampai tanggal 22 April. Nah, ini bisa jadi perhatian nih untuk para pedagang yang ada di Mardika. Khususnya untuk para pedagang yang ada atau yang berjualan di badan jalan bisa siap-siap ya, jangan tunggu nanti tanggal 17 ditertibkan baru pada ngamuk-ngamuk. Kalau bisa atau menertibkan diri ya sebelum tanggal 17 nanti. Jadi Tribuners, Pemkot Ambon itu memang jauh-jauh hari sudah berkomitmen untuk akan menertibkan Pasar Mardika karena udah sangat cerut marut ya. Kalau kita lihat banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan di badan jalan sampai-sampai mengakibatkan kemacetan yang agak panjang, apalagi saat bulan Ramadan itu kalau kalian ke pasar benar-benar macet sampai orang tuh pada banyak yang bilang kita buka puasa di jalan karena emang semacet itu. Oke, jadi penertiban ini Tribuners akan dilaksanakan kurang lebih 17, 18, 19, 20, 21, 6 hari ya, 17 sampai 22 April. Dan hal itu dibenarkan oleh PJ Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete saat ditemui oleh jurnalis kami di Balai Kota. Dan dikatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal di Pemkot Ambon, sehingga penertiban nanti diharapkan dapat berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Dan konsolidasi sendiri dilakukan dengan stakeholder internal seperti Satpol PP, kemudian juga Dinas Perindak, lalu Perhubungan, Damkar, serta Dinas PUPR. Dan nanti juga akan dikonsolidasikan dengan kepolisian ya, dalam hal ini Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta Kodim 1504 dalam kerangka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang nanti berkaitan dengan penertiban pedagang di Pasar Mardika. Dan surat edaran untuk penertiban juga sudah diedarkan, disosialisasikan, disebarluaskan
ya, sehingga nanti tidak ada alasan lagi bahwa oh kita nggak tahu, belum ada sosialisasi sebelumnya. Nah, ini sudah diedarkan dari beberapa hari sebelumnya supaya para pedagang udah bisa siap-siap dan bisa menempati gedung baru Pasar Mardika yang sudah dibuat. Sayang nih, udah dibuat cantik-cantik tapi dikosongkan begitu. Yang jualan cuma beberapa orang aja dan masih banyak tempat-tempat yang kosong. Dan memang ya banyak para pedagang di luar gedung Pasar Mardika, khususnya di badan-badan jalan itu mengatakan bahwa ya karena kalau di dalam itu nggak akan ada pembeli, akan sepi. Kalau di luar bisa lebih mudah dijangkau oleh pembeli. Tapi kan ini pasarnya itu dibuat kalau bukan untuk pedagang, untuk siapa lagi? Percaya aja ya Bu Ibu, Bapak-bapak, para pedagang bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi mau jualan di dalam ataupun di luar, kalau memang nasibnya untuk dibeli, pasti aja akan dibeli. Nah, juga dikatakan bahwa semoga masyarakat itu bisa tertib dan tidak perlu menunggu aparat nanti datang untuk melakukan pembongkaran secara paksa, tapi sudah ada kesadaran dari si pedagang-pedagangnya. Karena kasihan juga ya kalau kita lihat Satpol PP dan juga para petugas kalau melakukan pembongkaran paksa, banyak sekali ibu-ibu yang mengamuk. Jadi sebelum dilakukan pembongkaran secara paksa ya, kalau bisa 1 hari sebelum itu udah pada tertib semuanya. Nah, ini dikatakan bahwa kawasan yang akan masuk rencana penertiban itu adalah ruas jalan menuju Terminal A1 dan juga Jalan Pantai Mardika, serta di depan Taman Victoria sampai pertokoan Batu Merah. Nah, ini dikatakan juga bahwa para pedagang semuanya akan diarahkan untuk masuk ke gedung Pasar Mardika yang baru karena kapasitasnya mencukupi dan nanti dapat berkoordinasi dengan Dinas Perindak Provinsi. Juga diketahui Tribuners bahwa penataan pasar serta Terminal Mardika ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas Pemkot Ambon di bawah kepemimpinan Wali Kota Ambon Bodiwuni Watimena dan juga Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisutam. Nah, itu dia 4 berita yang menjadi highlight di rapot kali ini ya Tribuners. Mari kita bacain komen sebelum kita tutup. Ada komen dari @Rian Tati Pikalawan sore. Halo, sore Karian, selamat bergabung. Kakak beta mau lapor, beta punya cinta hilang, kira-kira bisa baku dapal lagi enggak ya? Kakak, saya bukan pakar cinta, tapi saya percaya bahwa ketika cinta kakak yang hilang saat ini, itu akan digantikan dengan cinta yang lebih besar lagi di kemudian hari. Bukan begitu Kak Mendel? Jadi begitu ya kakak, cinta kakak akan didapatkan lagi ya, bahkan dengan cinta yang lebih besar di kemudian hari. Kakak tinggal percaya aja bahwa kakak akan mendapatkan cinta yang jauh lebih besar. Oke, seperti itu ya Kak Riannya. Terima kasih sudah bergabung dan juga udah komen. Gimana nih, masihkah ada yang mau komen lagi? Kita tunggu sebelum kita tutup. Ada juga dari Putri, sore kakak. Halo Kak Putri, selamat sore, selamat bergabung. Apakah Kakak Putri mau memberikan salam untuk orang-orang terkasih yang ada di mana? Silakan. Oke Tribuners, sebelum kita tutup, dia komen lagi nih.
Bukan kakak Rian tapi kakak Putri. Kalau cinta tidak disetujui orang tua bagaimana? Nah, kalau Mas Nah, kalau tidak disetujui orang tua, kira-kira alasannya apa tuh? Kalau boleh tahu. Orang tua juga harusnya nggak boleh mengintervensi perasaan anaknya dong. Kalau memang anaknya suka sama seseorang, harusnya ya dibiarkan saja gitu selama pasangannya baik. Harusnya merestui aja tugas orang tua itu. Tapi kita perlu tahu dulu kenapa nih sampai orang tuanya nggak setuju. Apa karena kalian berbeda? Ya. Meet sore kakak, halo kakak. Apa nih, 51091, selamat sore. Aduh, kita udah jadi pakar cinta nih Tribuners. Oke Tribuners, Putri mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah bergabung di live kami, baik di TikTok maupun di Facebook. Dan juga khususnya untuk yang komen, thank you banget komenannya. Kalian sehat selalu, jangan bosan-bosan, terus saksikan rapot. Nanti akan hadir di hari Kamis ya Tribuners, masih bersama saya Putri Utami. Oke Tribuners, nanti kita jumpa lagi di program-program lain. Juga jangan lupa untuk kalian selalu menyaksikan berita-berita terupdate dari Tribun Ambon yang bisa kalian akses lewat portal kami www.tribunambon.com dan juga di berbagai platform media sosial kami, mulai dari Facebook, kemudian Instagram, ada di TikTok, YouTube, dan juga di Twitter, serta berbagai program kami yang lain. Ada program Ambon hari ini, kemudian juga Tribun Bastory, dan juga rapot ya tentunya. Oke, Putri mau nutup tapi ada yang komen